Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 21 dengan judul perikop Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengatakan nubuatan akan terjadinya hari kiamat. Jadi katanya, Anak Manusia tidak tahu kapan dan saatnya. Sebagai manusia tidak tahu, tetapi Yesus yang sebagai Tuhan, Yesus tahu kapan saatnya. Tetapi tidak mungkin Yesus memberitahu kapan saatnya hari kiamat. Yang jelas, kiamat kecil yaitu kiamat kita masing-masing. Itu adalah hari kiamat kita, yaitu adalah kematian kita. Ketika kita mati, kita mendapatkan kiamat kecil, yaitu kematian kita masing-masing. Kita semua akan mati. Bahkan kapan kita mati pun kita tidak tahu ya. Yesus kapan kita mati, Yesus tahu. Tentu Yesus tidak akan memberitahu kepada kita kapan kita mati. Sebab kalau kita diberitahu kapan kita mati, bisa heboh ya. Kita bisa ketakutan, bisa juga terlalu gembira dan sebagainya ya. Ini sangat campur baur ya perasaannya. Seperti Yesus tahu kapan Yesus akan mati, Yesus ketakutan luar biasa ya, sampai keringatnya dikatakan seperti darah mengalir dari tubuhnya ya, karena saking ketakutannya. Tentu orang kalau tahu kapan mati ya, atau bagaimana caranya mati, itu pasti mengerikan ya. Lebih baik tidak tahu ya, karena itu sangat menakutkan. Jadi Yesus mengatakan ini untuk mengingatkan bahwa pada saat kedatangan Anak Manusia, Anak Manusia itu siapa? Anak Manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kedatangan Anak Manusia di akhir zaman, di akhir hidup kita, itu seperti tanda-tanda yang dahsyat di langit ya. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kiamat yang global nanti itu nggak tahu kapan ya, itu mungkin masih lama atau sebentar lagi, kita tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu, tetapi karena Yesus sudah bersama Bapa, Yesus tahu kapan hari kiamatnya, kiamat global. Yang pada saat itu bintang-bintang, matahari dan bulan akan memberikan tanda-tanda yang sangat mengerikan ya. Ya, kita tidak usah dipikirkan itu ya, hal-hal yang mengerikan itu ya. Yang penting kita percaya pada Tuhan Yesus. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gusar akan tanda-tanda yang dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat. Yang penting kita ini aja fokus pada bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekatnya. Dengan catatan, tentunya selama hidup kita sudah memikul salib. Kalau selama hidup kita tidak pernah memikul salib ya cilakalah nanti.
Karena itu akan menjadi hari penghakiman ya, bukan hari penyelamatan ya. Menjadi penghakiman ya, bagi orang-orang yang tidak mau memikul salibnya ya. Bagi orang-orang yang tidak mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Sebab di hari itu hanya Tuhan Yesus ya, hakimnya. Hakimnya hanyalah Yesus, Tuhan. Bagi saudara yang saat ini belum percaya bahwa Yesuslah nanti hakimnya ya, Yesuslah Tuhan, akan terlambat kalau nanti baru mau terima Yesus di akhirat nanti, itu terlambat. Di hari penghakiman yang ada cuma penghakiman ya. Untuk menjadi pengikut Yesus sudah tidak bisa ya, sudah telat ya, waktunya sudah habis. Jadi mau mengikut Yesus, mengikutlah sekarang, terimalah Yesus, lalu mikul salib. Mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, mengikuti semua ajaran Tuhan Yesus. Baru kita akan mendapatkan keselamatan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, hai semua orang pengikut Kristus. Penyelamatanmu sudah dekatnya. Dengan catatan pengikut Kristus yang mau memikul salib ya, pengikut Kristus yang tidak memikul salib ya celakalah. Tanda-tandanya jika tunas pohon sudah mulai tumbuh, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika tanda-tanda dahsyat itu terjadi, ketahuilah bahwa kedatangan anak manusia di dalam kerajaannya ya, sudah dekat. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini perlu kita garis bawahi. Anak manusia yaitu Tuhan Yesus. Yesus anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Nanti baru tahu siapa Yesusnya. Kembali lagi, setiap perikop ini di dalam Injil ini isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi Anda yang masih bertanya-tanya, mana buktikan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru, mana buktinya Yesus adalah Tuhan? Lihat ini, di setiap perikop ini buktinya Yesus adalah Tuhan. Anak manusia ini adalah Yesus, siapa lagi ya? Tidak ada yang lain lagi kecuali Yesus. Yesus menjadi manusia, makanya disebut anak manusia, karena Yesus pernah menjadi anak-anak ketika dilahirkan, masih bayi, lalu tumbuh menjadi anak, disebut anak manusia, anaknya manusia. Saya juga anaknya manusia, tetapi saya manusia biasa. Yesus adalah manusia Tuhan, 100% Tuhan. Bedanya dengan saya orang berdosa, Yesus tidak berdosa. Yesus manusia yang tidak berdosa. Kenapa? Kenapa tidak berdosa? Karena Yesus adalah Tuhan. Apabila semuanya itu terjadi, angkatlah mukamu, penyelamatanmu sudah dekat. Kamu akan melihat anak manusia, kamu akan melihat Yesus datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemuliaannya, baru tahu nanti melihat Yesus yang gagah perkasa, yang gilang gemilang, yang gemerlap, yang dahsyat ya. Kalau di dunia ini kan Yesus kan sangat rendah hati ya, sangat low profile ya, naik keledai, tidur di sembarang tempat, di kandang domba ya, tidak punya baju dua ya, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan ya, berjalan dari satu desa ke desa lain seperti orang gelandangan ya. Itu bagi manusia itu tidak dianggap ya, tidak diperhitungkan ya. Padahal Yesus adalah Tuhan yang akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya ya. Ya, Yesus yang rendah hati, yang low profile itu ternyata adalah pemilik kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi takutlah kepada Yesus, karena Yesuslah Tuhan. Yesus yang menjadi hakim kita nanti, sekaligus yang akan menjadi penolong kita di hadapan
hari penghakiman itu, hari perhitungan itu, Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Mari kita yang datang, yang selalu setia memikul salib, mengikut Tuhan Yesus, mari kita datang ke hadirat Tuhan Yesus di dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus berkati kita semua.